Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya kalian semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Prodi Manajemen kelas B. Nah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan makul aswaja dan dengan dosen pengampu Bapak Kosadi SAG MSI. Syiah merupakan salah satu sekte pecahan dari Islam. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti kekhalifan Islam selanjutnya. Mereka percaya bahwa keluarga Muhammad, yaitu para imam Syiah, adalah sumber pengetahuan terbaik tentang Al-Quran dan Islam. Guru terbaik tentang Islam setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pembawa serta penjaga terpercaya dan tradisi sunnah. Secara khusus, Syiah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu dan menantu Muhammad dan kepala keluarga Ahlul Bait, adalah penerus kekhalifan setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berbeda dengan khalifah lainnya yang diakui oleh Sunni. Menurut keyakinan Syiah, Ali bin Abi Thalib berkedudukan sebagai khalifah dan imam melalui wasiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar. Ialah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Disebut Khawarij disebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslimin. Mu'tazilah. Istilah Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang berarti memisahkan diri. Asal-usulnya nama ini diberikan oleh orang dari luar yang namanya Washil bin Atha karena tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya, Hasan al-Bashri. Kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama bagi aliran teologi mereka. Mu'tazilah juga meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, al-adl, keadilan Tuhan. Paham keadilan yang dikehendaki Mu'tazilah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia, dan manusia dapat mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kudrah atau kekuasaan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wahabi adalah aliran dalam Islam yang ditujukan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab bisa dibilang sejak dulu sudah kontroversial dan mengundang banyak kritikan, bahkan hujatan dari banyak orang. Beberapa pandangan Ibnu Abdul Wahhab yang kontroversial adalah mengenai kebangkitan agama melalui pemulihan Islam ke bentuk aslinya. Hanya ada satu Tuhan, dan setiap orang harus menyembah satu Tuhan, persis seperti yang diperintahkan dalam kitab suci. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi Islam yang berlandaskan ajaran Islam. Ikhwanul Muslimin adalah organisasi Islam tertua dan terbesar di Mesir. Gerakan yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada 1928 pada awalnya dimaksudkan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, namun dalam perkembangannya ajaran Ikhwanul Muslimin menyebar ke luar Mesir dan tumbuh menjadi gerakan politik karena ingin mengakhiri kendali kolonial Inggris dan memusnahkan segala pengaruh Barat. Tujuan organisasi ini adalah membentuk negara yang diatur oleh hukum syariah dengan slogan Islam adalah solusi. Ikhwanul Muslimin mampu menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, lewat aktivitas politik yang dipadukan dengan kegiatan amal. Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi di Mesir yang mempelopori pemberian dukungan bangsa Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia.
Mempelajari ilmu akidah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat dengan Aswaja merupakan akidah yang terbesar yang diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia. Akidah Aswaja ini memiliki unsur-unsur akidah Islam yang relevan dan diterima baik oleh dalil nakli maupun akli. Terlebih lagi, prinsip-prinsip akidah Aswaja sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu bersifat tasawuf atau bersifat moderat, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salah satu aliran pemahaman teologis akidah Islam. Selain Aswaja, ada faham-faham teologi lain seperti Khawarij, Muji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Syiah. Pemahaman teologi Aswaja ini diyakini sebagian besar umat Islam sebagai pemahaman yang benar yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Kemudian secara turun-temurun, faham Aswaja ini diajarkan kepada generasi berikutnya dan selanjutnya diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya sehingga sampai kepada kita. Abu Musa al-Asy'ari adalah salah seorang keturunan dari sahabat Rasulullah SAW. Beliau lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah. Sebagian besar hidupnya berada di Baghdad. Masa kecil ayah beliau, Ismail, adalah seorang ulama ahli hadis yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini terbukti bahwa ketika Ismail menjelang wafat, berwasiat agar Al-Asy'ari diasuh oleh Zakaria As-Saji, pakar hadis dan fikih mazhab Syafi'i, yang sangat populer di kota Basrah. Pada masa kecilnya, Al-Asy'ari selain berguru kepada As-Saji, beliau juga menimba ilmu dari ulama-ulama ahli hadis yang lain, seperti Abdurrahman bin Khalaf Al-Dabi, Sahl bin Nuh Al-Bashri, Muhammad bin Ya'qub Al-Makburi, dan lain-lain. Hal tersebut mengatakan Al-Asy'ari menjadi ulama yang menguasai hadis, tafsir, fikih, ushul fikih, dan lain-lain. Hanya saja beliau berusia 10 tahun ada unsur yang sangat berpengaruh dan bahkan mengubah jalan hidupnya, yaitu kehadiran Abu Ali Al-Jubai, tokoh Mu'tazilah terkemuka di kota Basrah, dan keluarganya. Ia yang menjadi ayah tirinya dan menikahi ibunya, dan kemudian mengarahkan Al-Asy'ari menjadi penganut Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Agama Islam, agama yang sangat bertoleransi. Agama Islam mengajarkan kepada manusia untuk menuju ke jalan yang benar. Bahkan, Islam menurunkan kitab suci yang mengajarkan mana yang benar dan salah. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.